Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan Rohani, pimpinan Majelis Daerah dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Yang saya hormati pimpinan Sekolah Alkitab, Sekolah Tinggi Alkitab dan Sekolah Tinggi Teologi, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-101 untuk Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Terima kasih atas kontribusi Gereja Pantai Kosta dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya juga mengapresiasi kontribusi jemaat Gereja Pantai Kosta yang telah membantu pemerintah dalam menangani pandemi. Kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan pandemi dengan baik, namun kita harus tetap waspada dan bekerja keras. Sambutan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Majelis Pusat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, hadirin dan peserta musyawarah besar yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini. Indonesia adalah bangsa dengan keragaman yang luar biasa, termaksud keragaman agama. Istimewanya, Indonesia adalah seperti yang Presiden Soekarno pernah sampaikan sejak tahun 1945, bahwa kita ingin mendirikan Indonesia sebagai negara semua buat semua, bukan untuk satu golongan atau satu orang, tetapi semua buat semua. Karena itu, di Indonesia, keragaman dirayakan bukan ditekan, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu wujud nyatanya dalam konteks kehidupan beragama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2, menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa dibutuhkan gotong royong kita semua untuk memastikan agar keragaman di Indonesia menjadi sumber kekuatan persatuan kita dan bukan menjadi sumber perpecahan. Gereja Pantai Kosta di Indonesia adalah bagian dari elemen bangsa yang dinantikan perannya dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Terlebih di era kemajuan teknologi informasi saat ini, ketika sebuah hoaks dan misinformasi dapat dengan mudah menyebar dan memprovokasi terjadinya benturan dan perpecahan. Jika tidak ada bimbingan dari para pemuka agama, maka umat dapat dengan mudah memasuki jalan yang salah. Gereja Pantai Kosta di Indonesia perlu melakukan terobosan untuk terus memberikan pencerahan dan memberikan ketenangan bagi umat Kristen di ranah media sosial dan teknologi informasi digital. Jangan sampai banyak umat Kristen di Indonesia menjadi seperti anak yang hilang. Isi hatinya dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Ajaklah mereka untuk hidup dalam kerukunan dan dengan penuh rasa kasih di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, saya turut mengajak agar Gereja Pantai Kosta di Indonesia turut berperan aktif dalam gotong royong berskala besar yang kita butuhkan untuk mempercepat pemulihan Indonesia
dari dampak pandemi COVID-19. Saya berharap dari musyawarah besar ini akan terjadi penguatan terhadap komitmen Gereja Pantai Kosta di Indonesia untuk menjadi garam dan terang bagi Indonesia dan dunia. Kita bersama-sama berdoa dan bekerja untuk membangun Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.